Kayak gitu per bulannya itu nyampe berapa anak, Bu? Ya dulu selama 22 tahun saya sekitar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Dan di kali ini saya bertemu sama Mbak Nova Noviana bersama Halo, Bu siapa? Ibu Sarida. Ibu Sarida. Dan hari ini saya mau ngobrol bareng sama Mbak Nova Noviana sama Bu Sarida. Kalau boleh tahu namanya siapa dulu Bu, biar enak nih dipanggilnya nih. Saya Ibu Sarida dari Jawa Barat, dari Oh. Cirebon. Ibu Sarida ya. Masya Allah. Bu, boleh tahu nggak nih, kok ibu ini bisa ada di Saudi nih? Mungkin boleh cerita lah Bu. Mungkin ada kisah yang bikin sampean berangkat ke Saudi gitu. Ya ceritanya lama ya, ceritanya panjang banget. Ya dari tahun 1988. Ya waktu itu kan tahu, waktu zaman segitu kan Indonesia juga kan ya nggak kayak sekarang ya. Kesini sekolah juga belum selesai. Habis itu dalam segi ekonomi ya kesininya saya kepengen bahagian keluarga itu aja. Memperbaiki ekonomi lebih baik. Nah Bu, untuk suka dukanya itu menjadi seorang TKW itu apa sih Bu? Suka dukanya ya saya di sini kan masih kecil, sekitar umur 14 tahun. Ya Allah, Ya, berarti Bu masih 14 tahun. di sini tuh udah 14 tahun. Udah 32. Dari sekarang, dari umur 14 tahun Ya. ke sini. Habis itu kan ke PT kan ya belum sampai keterima kayak gitu, kan masih terlalu kecil. Nah, habis itu saya kan ya karena di samping dari segi ekonomi keluarga, habis itu juga saya masih terlalu kecil, sekolah juga belum selesai. Habis itu katanya kan ada orang-orang dorong-dorongan ke Arab, gajinya gede 600 real ya, di Indonesia sekitar 300.000 dulu. Jadi saya belum selesai ujian langsung ke sini, langsung ke Saudi. Pendaftaran jadi pembantu. Setelah jadi pembantu, ada bos Saudi pergi ke Indo, minta 16 cleaner, percobaan pertama tenaga kerja ke rumah sakit. Dari 380 keterima cuma 16 orang sampai sekarang. Itu sekarang. Heeh. Nah, setahu Nova ya Bu, Salman ini kerja di salah satu rumah sakit yang ada di kota Taif. Apakah itu benar Bu? Iya, iya benar. Saya kerja di rumah sakit Alamin di Taif sekitar kalau nggak salah kurang lebih 30 tahun. Masya Allah, cukup lama Lama, sekali. cukup lama, iya. Nah Bu, menjadi seorang pekerja di rumah sakit, Salman ini dijadikan apa nih? Jadikan cleaner, tapi kalau rumah sakit Alamin ini kan cleaner juga. Ya maksudnya dapat pengalaman banyak, kita dapat keberuntungan yang maksudnya jadi ilmu pengetahuan, bisa kita ngerti ya tentang obat, tentang orang sakit, tentang kerja-kerjaan yang lainnya. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan, bergaul sama dokter, sama perawat, sama ya negara-negara lain yang nggak pernah kita dapati sebelum. Terus ibu ini umurnya masih terlalu kecil memberanikan diri ke Saudi itu emang waktu zaman pemberangkatan di PT itu langsung diterima? Enggak diterima. Dari 380 ada dari lulusan kuliah, ada lulusan SD, SMP, semua diseleksi. Akhirnya saya nggak keterima karena saya dapat pengalaman hidup dari kehidupan saya pribadi. Akhirnya terlalu kecil, tapi saya punya keberanian diri dari cara berbicara, keberanian kita bekerja dalam praktek. Akhirnya bisa keterima dari 16 orang. Akhirnya saya ditransfer ke rumah sakit Gatot Subroto, training selama 3 bulan. Seleksi 380, dapat pemberangkatan 16 orang. Itu aja. Terus di PT itu waktu zaman tahun 88 ya Bu? 1988. 88 itu belum pakai basma
terus langsung sekolah apa langsung diterbangin ke Saudi? Enggak, kita langsung ke situ ya, proses dari PT. Habis itu di sana dibelajarin bahasa Arab. Habis itu juga agak lupa ya karena sudah terlalu lama. Hanya yang nggak ngerti. Habis itu belajar 3 bulan di situ, ditampung di PT, beribu-ribu TKW di situ. Ada yang keterima, ada yang kagak keterima. Ya udah, habis itu udah dipilih tinggi, kecerdasan ngomong, kita bisa kerja apa enggak, dari kesehatan badan. Habis itu kita di training dulu di rumah sakit. Habis itu udah dapat tiket dari sini, dari direktur rumah sakit, langsung berangkat ke sini, ke Taif. Emang di waktu itu ibu umur 14 tahun ya? Iya, 14 tahun emang nggak takut mau terbang ke Saudi? takut. Liku-likunya banyak banget ya, ditakutin. Ya kita dikasih support sama direktur rumah sakit di sono, sama ketua PT juga, hati-hati. Jadi kamu pilih mana, pembantu apa pegawai cleaner di rumah sakit dengan gaji 700, 600 gaji tetap dan 100 untuk makan. Jadinya kita semuanya mikir dulu. Nah akhirnya di ketua PT sana sebelum kita tanda tangan kerja di Saudi, kamu mau nggak ini kalau pembantu 600, kalau rumah sakit 700. Itu diterbangkan dari Jakarta, dari PT apa Bu? PT Binawan. PT Binawang langsung ke Saudi, itu langsung dikerjakan rumah sakit langsung. Iya, Hmm, rumah sakit. habis kan waktu itu kan mungkin dari Indonesia bahasa tentang bahasa juga bahasa Arab, bahasa Inggris kan nggak tahu menahu. Terus yang ngasih tahu nyampe di rumah sakit itu tentang bahasa siapa yang ngasih tahu? Saya sendiri. Masya Allah, Saya Masya bisa Allah. bahasa sendiri. Saya ngambil buku kecil dari barang. Kadang-kadang sih suka salah, suruh ngambil pekerjaannya perawat atau bersangkutan dengan medis, saya larinya ke dapur. Salah, nangis lagi sayanya. Habis itu karena saya memang sudah terbiasa, saya belajar sendiri, maksudnya bisa melakukan sendiri. Jadi saya tanpa ada dukungan dari orang lain, tapi saya bisa melakukan sendiri, belajar satu persatu bahasa, saya tulis, saya praktekkan sendiri, nanti saya rekam di kaset, saya pulang kerja, saya latihan sendiri, tanya jawab sendiri, saya jawab sendiri, sampai akhirnya saya terlatih sendiri. Nah Bu, selain bekerja di rumah sakit, apakah ada kerja sampingan Bu? Ada, alhamdulillah, itu rencana Allah juga ya, karena kita kan yang namanya untuk keluarga juga, kita kesini juga untuk keluarga, untuk masa depan keluarga. Jadi alhamdulillah majikan baik selama 20 tahun saya dikasih rezeki luar sama majikan. Ya ada sampingan sedikit ya alhamdulillah, yang penting ya bisa mencukupi keluarga yang lebih baik gitu. Nah Bu, kalau gaji rumah sakit itu tuh kalau dibilang tuh berapa sih Bu? Apakah bisa dibilang di atas, apa normal, apa kurang Bu? Kalau kita manusia selalu bersyukur ya, alhamdulillah ya. Kalau dibanding-bandingin dengan yang lain-lainnya, kalau sampai sekarang ya memangnya ya rendah banget gitu. Tapi kalau kita dibandingin ya ada istirahatnya, kerjaannya ya 1.800. Gaji saya selama 32 tahun 1.800. Sama totalan semuanya 2.200. Masya Allah, cukup Ya, lumayan banget kalau loh. kitanya boleh kerja luar ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa membagi waktu, kerja rumah sakit nggak ada masalah. Ya alhamdulillah, ya tergantung orangnya aja. Langkah berikutnya sekarang udah lama kerja di sini ya Bu, mungkin udah dapat rezeki banyak, mungkin bisa nyekolahin anak, bisa mungkin membantu saudara, mungkin bisa bikin rumah, insya Allah. Jadi alhamdulillah ya Bu, selama kerja di Saudi itu udah banyak mendapatkan hasil. Jadi sampai sekarang udah lamanya berapa tahun kerja di sini? Kurang lebih 32. 32 tahun. Dan alhamdulillah mungkin nyampe berapa tahun lagi perkiraan Bu? Wallahu a'lam, Allah yang tahu punya rencana. Oh iya Kita nggak bisa menarget ya.
yang punya rencana itu yang maha kuasa. Ibu ini apa sih? Ya selama 32 tahun karena saya mesti tinggal sama suami ya, daripada kita stres hidup sendiri, alhamdulillah saya masuk anak dokter, masuk anaknya sister ya. Perjuangannya pahit juga ya, namanya masuk anak. Dari kerja rumah sakit 8 jam, kita ngambil cekeran di luar, bahkan kita gak pernah tidur selama 2 hari 2 malam, cuma 1 jam 2 jam masuk anak dokter gitu, dari karyawan rumah sakit dan dari karyawan luar. Masya Allah. Dan kalau misalnya kita menitip anak ini, dapatnya tuh berapa sih Bu? Kalau misalnya untuk per jamnya gitu. Nah Bu, untuk kerja sampingan ini hasilnya tuh berapa sih Bu kalau dibilang? Yang nggak mesti, kalau orangnya baik ya ngasihnya agak baik gitu. Kalau orangnya ya agak namanya duit agak pelitan gitu ya. Ya kadang-kadang yang nggak sama gitu. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya kita ya alhamdulillah disyukurin aja. Kerja sampingan kayak gitu per bulannya itu nyampe berapa anak Bu? Ya dulu selama 20 tahun saya sekitar 28 anak. 28 anak. Ya, saya pegang sendiri ya, saya pegang sendiri. Dan Masya Allah ya Bu, sampai kerja di rumah sakit bisa ngasuh anak dan mudah-mudahan dikasih kesehatan terus ya Bu. Amin ya, amin ya, amin. Untuk suka dukanya menjaga anaknya orang tuh apa sih Bu? Aduh, semua orang ngerasain ya. Kalau ngurus anak, jangankan ngurus anaknya orang, kalau ngurus anak sendiri juga repotnya kayak apa. Satu, rasa tanggung jawab. Kedua, kita harus hati-hati dari kesehatan, dari makanan, dari kerapihan, kebersihan. Kadang-kadang kita tuh sampai kadang-kadang ketiduran. Ya teman-teman saya juga di sini kadang-kadang ada juga yang nitipin anak ke saya. Memang perjuangannya pahit banget. Di samping 8 jam di rumah sakit, kita pulang belum tidur belum apa, kita masuk anak. Kalau kita ceritain memang panjang banget ceritanya, memang sangat pahit banget ya. Kalau mengenai yang saya pegang mengasuh anak ini, semua juga orang bisa ngerasainnya. Dan itu anak-anak yang dipegang sama ibu itu khusus orang Indonesia apa campuran, maksudnya ada Filipina, ada Indonesia, ada Pakistan, ada Saudi, apa khusus orang Indonesia aja? Oh semua macam-macam, banyak, ada yang dari Palestina, Yordan, Suri, Saudi, Indonesia. Alhamdulillah semuanya di sini ngumpul. Cuma saya yang megang. Filipina, masya Allah. Ya mudah-mudahan aja ya Bu, sampai kerja rumah sakit, sampai kerja sampingan, moga-moga dikasih rezeki yang berkah ya Bu. Amin. Bisa nyekolahin anak, bisa membantu keluarga yang di Indo ya Bu. Amin ya Rob. Terima kasih ya Bu Sarida sudah mau berbagi cerita kisahnya untuk di channelnya Nova Noviana dan di channelnya Indah Dikit. Dan terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya dukung terus channelnya Nova Noviana dan Indah Dikit dengan cara like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari Nova Noviana dan Indah Dikit. Oke, Nova Noviana dari Kota Taif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next Waalaikumsalam video. warahmatullahi wabarakatuh.